Halo semuanya, perkenalkan saya Nikita Dipayanti dengan NIM 2109700. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Putri dengan NIM 2109813. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nora Sadarina dengan NIM 2101143. Halo semuanya, perkenalkan aku Sabila Asalama dengan NIM 2103552. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi nih di program Learniverse. Ngomong-ngomong, siapa di sini yang suka menatap monitor atau yang sering main game online sampai begadang dan lupa deadline-nya nih? Learniverse, pernah kebayang gak sih awal mula tercipta komputer gimana? Saat ini, komputer digunakan hampir di semua aktivitas manusia, termasuk bidang pekerjaan loh. Mulai dari bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Lalu, gimana sih sejarah dan awal mulanya tercipta komputer? Biar gak penasaran, yuk kita simak dan tonton episode Learniverse kali ini. Tahu nggak guys, kalau komputer itu pada saat awal mulanya dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin penghitung loh. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasi yang berarti penghitungan. Sehingga komputer berarti orang atau alat yang digunakan untuk berhitung. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, komputer terus berevolusi menjadi mesin yang serbaguna dalam kegiatan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti menghitung. Komputer ini pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun sayangnya, berhubung pada abad ke-19 teknologi belum maju, Charles Babbage tidak merampungkan konstruksi mesin analisis tersebut. Pada tahun 1937, ilmuwan John V. Atanasoff membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasoff Berry Computer atau ABC yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama loh guys. Tahu nggak teman-teman, dalam perkembangannya komputer ini memiliki 5 generasi yang berbeda loh. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1955. Komputer generasi pertama diberi nama UNIVAC dan ENIAC yang menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Selain itu, pengoperasian komputer ini juga sangat sulit dan membutuhkan biaya yang sangat mahal loh guys. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai $1 juta. Mahal banget gak sih guys? Pengguna komputer ini juga harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Tahu gak guys, kalau tujuan utamanya komputer ENIAC ini juga untuk membantu US Army loh, agar mereka dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Pada generasi kedua, dari tahun 1964 hingga 1971, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan pada komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Pada periode inilah juga bahasa pemrograman mulai diperkenalkan guys. Komputer generasi pertama masih menggunakan bahasa mesin, dan untuk generasi kedua ini menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini juga telah digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. IBM 7000
Atlas, dan Mark II adalah contoh generasi komputer kedua. Selain itu, pada generasi kedua komputer ini, teknologi penyimpanan memori sudah berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Tahun 1965 hingga 1971, generasi komputer ketiga dimulai. Dengan menggunakan Integrated Circuit atau ICS, digunakan sebagai komponen dasar komputer bukan lagi menggunakan transistor. Namun, transistor tetap digunakan dengan ukuran yang lebih diperkecil. Komputer generasi inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor. Dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi, komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama loh guys. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini juga sudah dapat melakukan multiprocessing dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Tahun 1971 hingga sekarang yaitu komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah, Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Dan pada tahun 1985, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh atau kalau orang Indonesia biasanya bilang Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jinjing atau yang disebut sebagai laptop ini tercipta. Sekarang hingga masa depan komputer generasi 5 masih dalam tahap pembangunan atau pengembangan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya generasi komputer ini juga sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut Artificial Intelligence atau AI. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia guys. Keren nggak tuh? Wah, nggak kebayang ya guys secanggih apa komputer nanti di masa depan. Nah, itu dia teman-teman evolusi komputer atau sejarah awal mulanya komputer yang biasa kita gunakan sehari-hari. Selain untuk sekolah, kuliah, atau kerja, kalian pakai komputer atau laptop untuk apa aja nih? Kalau Minlearn sih suka dipakai buat main game online, mabar sama temen-temen, ataupun sekedar nontonin film aja. Sekian episode Learniverse kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan ya Sobat Learniverse. Sampai jumpa di episode selanjutnya.